Shalom, shalom, shalom. Apa kabar adik-adik? Pastinya tetap semangat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan adik-adik. Senang ya kita dapat ibadah kembali Gereja Anak JKI Pondok Daud. Meski masih online, tetapi tetap semangat ya. Yuk sama-sama Kak Tina undang semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagi hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Karena kita adalah anak-anak pilihan Allah. Dan kita dipilih jadi umat Allah. Haleluya. Bersama-sama kita mau tepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Lebih sungguh-sungguh katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Lebih sungguh katakan, kita dipilih. Kita dipilih. Semua pakai gerakan ya. La bangsa. Kita dipilih. Jadi apa? Jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Sebab kita adalah anak-anak yang istimewa. Kita tidak perlu putus asa. Amin. Dunia boleh katakan ku
dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Amin. Sama-sama kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan bahwa aku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi kita dengar apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan bahwa ku istimewa. Amin. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sebab kita sungguh istimewa dan berharga di mata Tuhan. Amin adik-adik. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau siapkan hati, pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bersama-sama kita mau panggil Tuhan. Kita mau panggil Yesus ada masuk di dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh lagi kita mau panggil Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah
Sekali lagi kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Oh, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bersama-sama adik-adik kita mau belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat kepandaian. Terima kasih buat orang tua. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Mari adik-adik bersama-sama kita mau berseru panggil namanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita dan seru panggil namanya. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan sepenuh hati panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, ini hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami menerima firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami. Sehingga Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Engkau memberkati Kak Adris yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di hari ini?
Pasti luar biasa kan? Kita patut bersyukur, kita dapat berjumpa kembali, kita dapat beribadah bersama. Sekalipun kita masih secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Dan kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari ini Kak Adris ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang adik-adik dan Kak Adris akan sama-sama belajar bersama ya. Dan di bulan November ini gereja kita memiliki tema pengurapan Roh Kudus. Dan di gereja anak kita akan sama-sama belajar bersama, kita akan sama-sama meneliti, kita akan sama-sama memahami apa yang menjadi pesan gereja kita buat kita semuanya. Dan di hari ini Kak Adris ingin sampaikan tentang pengurapan Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa sih itu Roh Kudus? Nah, pasti adik-adik beberapa hari ini bertanya-tanya, Roh Kudus itu seperti apa sih Kak? Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, kalau adik-adik tahu Allah Tritunggal itu seperti apa? Allah Tritunggal itu yang pertama adalah Allah Bapa, kemudian yang kedua adalah Allah Anak, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, yang dimaksudkan dengan Roh Kudus ini adalah pribadi Allah ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak usah bingung, adik-adik tidak usah bertanya-tanya, yang namanya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian apa sih Kak yang dimaksud dengan pengurapan itu? Pengurapan itu adalah kemampuan supranatural yang memampukan kita untuk melakukan tugas tertentu atau tugas khusus dari Tuhan. Kemudian pengurapan itu bisa berbicara tentang kuasa Allah atau roh Allah yang tinggal di dalam diri seseorang. Dan ini hanya orang-orang pilihan Allah saja. Seperti pujian Kak Tina tadi ya, yang mengatakan bahwa kita dipilih. Nah, bersyukurlah adik-adik yang memiliki pengurapan dari Tuhan. Nah, terus contoh atau ciri-ciri orang diurapi itu seperti apa sih Kak? Contohnya itu ketika dia menjadi seorang pendoa, dia memiliki kuasa di dalam doanya. Setiap kali dia berdoa, pasti Tuhan akan jawab. Itu adalah salah satu ciri atau contoh pengurapan. Kemudian kalau dia seorang siswa, dia menjadi anak yang pintar, dia akan menjadi anak yang berprestasi di dalam sekolahnya. Itu ya adik-adik tentang pengurapan Tuhan. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar. Kalau kemarin minggu Kak Yo menyebutkan ada tokoh-tokoh yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel, dan hari ini Kak Adris ingin menyampaikan atau membahas, mengupas tentang satu tokoh yang membuat Kak Adris ini tertarik. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, Daud. Nah, kenapa kita harus belajar dari Daud? Daud ini adalah pribadi yang spesial, pribadi yang disukai oleh Tuhan, satu-satunya orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Wah, luar biasa ya, senang dong pastinya menjadi pribadi yang disukai Tuhan, pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar dari tokoh Daud ini. Daud di sini diurapi Tuhan 3 kali adik-adik. Wow, luar biasa ya, diurapi Tuhan sebanyak 3 kali. Yang pertama, ketika dia berada di rumah ayahnya. Ayah Daud siapa namanya adik-adik? Isai ya. Di rumah Pak Isai ini, Raja Daud ini mendapatkan pengurapan dari Nabi Samuel. Nah, ketika Daud ini mendapatkan pengurapan dari Nabi Samuel, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa dia menjadi luar biasa? Yang tadinya Daud, kalau kita adik-adik tahu, Daud ini latar belakangnya adalah sebagai seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba. Kemudian dia seorang pemuji. Dia seringkali memuji Tuhan, seringkali bermain musik dengan kecapinya. Dan ketika
Tuhan memberikan urapannya melalui Nabi Samuel, Daud ini menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Daud ini memiliki kuasa di dalam memuji Tuhan. Kuasanya apa? Dia dapat mengusir roh jahat melalui pujiannya. Wah, luar biasa ya, ketika kita memuji Tuhan, kita memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, Daud ini seperti itu adik-adik. Dia memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat yang ada pada siapa adik-adik? Ada yang ingat enggak? Pada Raja Saul. Nah, pada waktu itu Raja Saul dihinggapi roh jahat, kemudian Daud ini diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan melalui kecapinya, kemudian mulutnya memuji-muji Tuhan, dan dari situ kuasa pujian itu mengusir roh jahat yang ada pada Raja Saul. Nah, itu luar biasa ya adik-adik, itu yang perlu kita contoh. Kita harus memiliki hubungan yang erat, kita harus suka memuji Tuhan, dan ketika kita sudah menjadi pemujinya Tuhan, suka menyenangkan hatinya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kuasa di dalam setiap pujian kita. Nah, itu adik-adik urapan yang diberikan Tuhan kepada Raja Daud yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia berada di Hebron. Wah, ketika dia berada di Hebron, sebelumnya ini Daud berada di medan perang. Wah, di medan perang melawan yang namanya raksasa yang besar namanya Goliat. Nah, ketika Tuhan mengurapi Daud, dia bisa melawan yang namanya Goliat itu. Walaupun Goliat itu besar dibandingkan tubuhnya yang kecil, dia dapat mengalahkan Goliat. Nah, itu adalah kuasa dari pengurapan Tuhan kepada Daud. Yang kedua tadi, Daud mendapatkan pengurapan di Hebron sehingga dia menjadi seorang raja bagi kaumnya. Kaumnya itu kaum siapa? Kaum Yehuda. Jadi yang kedua, dari pengurapan yang Tuhan berikan kepada Daud, dia menjadi raja bagi kaumnya, kaum Yehuda. Kemudian yang ketiga, Raja Daud mendapatkan pengurapan dari Tuhan di Israel untuk menjadi raja bangsa Israel. Wow, itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang sampai saat ini kita bisa dengar bahwa tidak ada raja yang lebih hebat dari Raja Daud. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal kalau kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Nah, adik-adik, rahasianya apa sih? Kenapa Raja Daud ini mendapatkan urapan yang luar biasa dari Tuhan? Rahasianya adalah karena Raja Daud ini memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Karena dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, dia memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, itu rahasianya kenapa Raja Daud mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar. Terus, Kak, bagaimana sih kita memperoleh pengurapan itu? Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup kita harus dipenuhi dengan kerendahan hati. Kalau kita sudah rendah hati, nah kita akan menerima urapan itu dengan mudah. Karena kalau kita rendah hati, merasa bahwa kita tidak layak untuk menerima sesuatu, kita sujud di hadapan Tuhan, kita akan menerima yang dari Tuhan. Kemudian kalau kita sudah rendah hati, kita akan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadi Tuhan itu ada di nomor satu di hidup kita, adik-adik. Nah, kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, yakinlah kalau kita sudah membuka hati kita rendah hati, Tuhan akan turun tangan dan mengurapi kita, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kemudian rahasianya atau caranya yang kedua untuk mendapatkan pengurapan adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan di sini berbicara tentang kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya caranya kita harus sering-sering membaca Alkitab, sering-sering membaca firman Tuhan, memahami. Tidak hanya sekedar membaca dan memahami, tapi kita boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima, yang kita dapatkan
dan kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan di situ kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui doa kita. Dengan kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui kita berdoa, kita dapat berbincang-bincang dengan Tuhan, dan kedekatan itu akan terjalin melalui perbincangan kita dengan Tuhan. Kemudian selain berdoa, kita bersekutu bersama. Kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang keputusan ada di tangan adik-adik. Adik-adik mau menjadi pribadi yang diurapi Tuhan atau tidak, itu tergantung dari hati kita. Kalau hati kita mau menerima Tuhan dengan rendah hati, dengan membuka hati kita, saya yakin dan percaya adik-adik akan mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang spesial, pribadi-pribadi yang hebat di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, ayat emas kita hari ini ada di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di hari ini. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Puji nama Tuhan, itu saja yang Kak Adris bisa sampaikan di hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan dan memahami, mengerti akan firman Tuhan di hari ini. Ajarkan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah setiap adik-adik-Mu yang hari ini beribadah, menyempatkan waktunya untuk bersekutu bersama. Kiranya Tuhan memberkati di dalam sekolah mereka. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, menjadi anak-anak yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya. Tuhan juga berkati kedua orang tuanya di dalam mendidik, dalam menjagai mereka. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang 1 minggu ini, dan kumpulkan kami Tuhan di hari-hari yang akan datang untuk kami dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.